Halo, selamat siang pemirsa Dunia Sehat di Rumah. Apa kabarnya Anda hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan yang sehat dan juga baik pastinya ya. Bagi Anda yang sedang menunaikan ibadah puasa, semoga masih semangat ya hari ini ya. Sebentar lagi Lebaran, ayo semangat, jangan sampai bolong ya. Ya pemirsa Dunia Sehat, memiliki rambut dan kulit kepala yang sehat adalah idaman dan impian semua orang pastinya. Namun bagaimana jika Anda adalah seseorang yang memiliki permasalahan ketombe? Nah, biasanya kalau kita punya masalah ketombe nih ya, kita jadi takut untuk menggaruk kulit kepala kita, padahal kulit kepala kita sudah gatal nih. Atau bahkan kita juga menghindari baju-baju yang berwarna gelap, karena takut nanti serpihan ketombenya jadi jatuh, kelihatan di baju kita jadi malu ya. Nah, pada dasarnya ketombe ini adalah suatu kondisi di mana kulit kepala terasa gatal dan mengalami pengelupasan. Nah, hal ini biasanya disebabkan karena salah menggunakan produk styling atau sering mencuci rambut atau bisa juga karena stres. Nah, di episode Dunia Sehat kali ini kita akan bahas nih mengenai masalah kulit kepala, yaitu masalah ketombe. Bagi Anda yang punya pertanyaan langsung kepada dokter ingin konsultasi seputar masalah ketombe, Anda bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau ditunggu mentionnya di Twitter kami di @daai_tv disertakan hashtagnya tagar Dunia Sehat. Nanti kita kenalan dengan dokternya, kita ngobrol mengenai ketombe ya, tapi sebelumnya saya punya sekilas informasi berikut ini. Pemirsa Dunia Sehat, rambut merupakan aset yang sangat berharga. Bahkan ada istilah yang mengatakan bahwa rambut adalah mahkota bagi kaum wanita. Ya, rambut tidak hanya dapat membuat wanita terlihat indah dan cantik, tapi juga dapat menghangatkan serta menjaga kulit kepala. Namun ada beberapa permasalahan yang dapat dialami oleh rambut dan kulit kepala. Salah satunya adalah masalah ketombe. Ketombe atau dandruff, atau yang memiliki nama ilmiah pityriasis capitis, adalah pengelupasan kulit mati berlebihan di kulit kepala. Meski ketombe tidak menular atau jarang sekali menjadi penyakit yang serius, namun kondisi ini menjadi seseorang kehilangan percaya diri. Pada banyak kasus, seseorang mengalami ketombe karena beberapa hal, antara lain penggunaan produk yang salah, mengalami stres, terlalu sering atau jarang mencuci rambut, bisa berisiko memperparah ketombe yang muncul. Iya, pemirsa tadi sudah lihat ya sekilas informasi mengenai masalah kulit kepala ketombe ini. Mungkin Anda sendiri yang mengalami masalah ketombe atau mungkin ada keluarga atau teman yang mengalami masalah kulit kepala ini. Anda bisa langsung nih menyaksikan Dunia Sehat kali ini dan Anda juga bisa tanya langsung loh ke dokter. Caranya mudah sekali. Anda bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau kalau sulit teleponnya, masuknya susah, Anda bisa mention di Twitter kami. Ada di @daai_tv disertakan hashtagnya tagar Dunia Sehat. Sebelum saya angkat teleponnya, kita kenalan dulu dengan dokter ya. Kita ngobrol-ngobrol dulu dengan dokter nih. Hari ini sudah ada bersama dengan saya Dr. Cindy Aryani SPKK, spesialis kulit dan kelamin Embiomed dari Omni Hospital Alam Sutra. Halo, selamat siang dokter. Selamat siang. Apa kabarnya nih dokter? Baik, Baik ya. Kalau spesialis kulit dan kelamin selalu dokternya cantik-cantik, cewek-cewek cantik ya. Baik. Nah dokter, kita kan mau bicara mengenai masalah kulit kepala nih, masalah ketombe. Sebelum masuk ke masalah ketombe, kita bahas dulu ya masalah rambut dan juga kulit kepala yang bisa terjadi tuh ada apa aja tuh dokter? Oke. Pada kulit kepala itu biasanya terdapat beberapa lapisan kulitnya. Kemudian ada kelenjar minyak yang itu yang dapat menyebabkan terjadinya ketombe. Dan juga tergantung dengan kebersihan dan faktor hormonal juga mempengaruhi hal tersebut. Oke, berarti kalau di kepala kita nih ada kulit kepalanya, Iya. ada rambutnya juga, ada kelenjarnya juga minyak, ya. Itu iya. semuanya bisa timbul masalah tuh dok ya. Iya. Selain ketombe biasanya ada masalah apa lagi tuh dok kalau di kepala kita dan juga rambut kita yang sering kalau datang ke dokter nih masalah kulit kepala, masalah apa Biasanya aja sih? pada luka karena stretching garukan, terus karena kulit kepalanya kering, jadi dia menyebabkan suatu luka dan ada infeksi di situ biasanya. Biasanya kalau udah luka ya Iya. berarti baru ada timbul masalah, Iya. baru datang ke dokter tuh biasanya ya. Baik. Nah ini kalau kulit kepala ini ada jenis-jenisnya nggak sih dok? Yang kering, yang berminyak atau yang seperti apa sih dok? Iya, kulit kepala sebenarnya satu, cuman nampak itu ada 3. Biasa terdapat normal, kalau normal kemudian berminyak dan kemudian yang terlalu kering. Yang normal itu biasanya terjadi keseimbangan antara kelenjar minyaknya dengan kulit kepalanya. Kalau terjadi kekeringan itu biasanya kelenjar minyaknya yang sangat-sangat minim sekali. Dan biasa juga penggunaan kosmetik yang terlalu berlebihan biasanya. Kemudian yang kalau berminyak itu bisa karena hormonal atau kelenjar minyaknya yang berlebihan dan juga karena faktor luar biasanya iklim panas atau makanan ya. itu.
Berarti ini pengaruhnya dari hormonal atau mungkin dari pemakaian dari luar yang menyebabkan kondisi kulit kepala kita bisa normal, kering atau berminyak tadi ya dok ya. benar. Itu diatur dari kelenjaran berarti ya. Iya. Oke. Nah kita masuk ke masalah ketombe nih ya dok ya. Ketombe itu pengertiannya apa sih dokter? Apa sebenarnya ketombe itu? Beberapa orang sering mengatakan ketombe itu kulit kepala yang terkelupas. Kalau bahasa medisnya kita bilang pityriasis sicca. Kemudian itu disebabkan karena kulit kepala yang terkelupas tetapi belum waktunya terkelupas sebenarnya, sehingga terjadilah ketombe. Bisa disebabkan oleh karena biasa orang awam mengira itu belum keramas lama atau apa, itu juga bisa. Sebenarnya itu kulit kepala kita yang mengering ya dok? Yang mengering dan terkelupas itu. Tadi dokter bilang ini mengering dan mengelupas sebelum waktunya. Memang kulit kepala kita tuh secara berkesinambungan itu pasti ada pengelupasan ya dok? Iya, pengelupasan yang normal kulit itu kurang lebih sekitar 28-30 hari. Itu yang normal, tetapi bisa sebelumnya itu dia mengelupas ataupun karena enggak, yang sebenarnya yang itu 28-30 hari. 28-30 hari itu normalnya ya. Dia pengelupasan tuh buat apa dok? Memang kayak kulit kita memang ganti kulit gitu atau seperti apa sih dok? Iya, sebenarnya ganti kulit biasa, tetapi tidak berlebihan seperti ketombe yang kita katakan sebagai penyakit itu. Tapi kalau kita yang normal gini nggak merasakan kulit kepala kita ada yang lepas ya sebenarnya ya dok ya? Itu terjadinya kapan sih? Karena kan kita menjaga dengan cuci rambut, kemudian kita menjaga kelembapannya. Begitu kita merasa kulit kepala tidak nyaman, biasanya kita langsung cuci rambut biasanya kan. Jadi itu luruh waktu kita keramas itu ya. Jadi sebenarnya itu ada juga kulit-kulit kepala yang copot. Sudah tapi tidak kita rasakan tapi karena itu normal. Kayak kalau ketombe gitu ya. Kalau orang ketombean lagi nggak ngapa-ngapain aja udah kelihatan. Berarti ini sebenarnya kondisi kulit kepala yang kering ya dok ya. Padahal selama ini dikirain kalau orang ketombean tuh berminyak, ternyata justru pada saat yang kering. Pada saat yang kering. Oke, baik. Yang bisa menyebabkan tadi kulit kepalanya kering jadi dia mengelupas lebih awal tuh apa aja tuh dok? Biasanya karena penyakit tertentu, biasanya karena suatu penyakit autoimun juga bisa, atau karena penyakit kelenjar minyak yang berlebihan. Justru berlebihan kelenjar minyaknya. Kalau kelenjar minyak berlebihan, dia menyebabkan kulit kepala kita di dalamnya berminyak, tetapi kulit kepala kita yang kering, itu yang keluar. Gitu. Kenapa bisa berlawanan gitu dok? Padahal kelenjar minyaknya banyak, kelenjar kepala kering. Gini, kelenjar minyaknya dia menyebabkan sebum berlebihan, tetapi yang nampak yang terkelupas itu adalah kulit yang paling luar, itu yang kering. Nanti bicara lagi nih mengenai sebum tuh apa ya dok ya? Terus tadi kenapa tuh tadi kulit kepala kita bisa ngelompek-ngelompek seperti apa? Nanti kita ngobrol lagi ya dok ya mengenai masalah ketombe. Kita jeda sebentar. Baik pemirsa, tadi sudah tahu sedikit ya mengenai masalah kulit kepala, masalah ketombe ini, dan bagi Anda yang punya pertanyaan langsung kepada dokter, mungkin lagi disiap-siapin nih mau nanya apa ya, sudah bisa menghubungi kami langsung di 0212903264 atau bisa mention di Twitter kami di @daai_tv. Jangan lupa disertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Kita masih akan kembali lagi membicarakan mengenai masalah ketombe. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di Dunia Sehat. Hari ini kita sedang membahas mengenai permasalahan kulit kepala, yaitu masalah ketombe. Bagi Anda yang punya masalah ketombe atau punya anggota keluarga yang juga sedang mengalami masalah ini, Anda juga bisa konsultasi dan tanya-tanya langsung ke dokter. Caranya hubungi kami di 0212903264 atau bisa mention di Twitter kami di @daai_tv. Jangan lupa disertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Kita lanjut lagi ya, ngobrol dengan Dr. Cindy Aryani, SPKK M Biomed, spesialis kulit dan kelamin dari Omni Hospital Alam Sutra. Baik dok, tadi kan sudah dijelaskan bahwa sebenarnya ketombe ini terjadi kalau kelenjar minyak di dalamnya justru lebih banyak. Jadi kulit kepalanya kering ya. Tadi ada sebum. Sebum itu apa tuh dokter? Sebum itu sekresi dari kelenjar minyaknya. Jadi kelenjar minyak yang berlebihan itu mengeluarkan suatu sebum. Sebum itu yang berminyak sehingga kulit kepala tampak berminyak. Tetapi kulit kepalanya sebenarnya kering yang nanti akan keluar. Begitu sebumnya itu berlebihan, jadi ketombenya tuh ketombe yang basah biasanya, yang berminyak atau lengket. Itu karena sebum yang berlebihan. Jadi ketombenya juga ada jenis-jenisnya ya dok ya? Iya. Ada jenis yang apa aja tuh dok?
ketombenya? Enggak sih, sebenarnya yang tampak dua aja, berminyak atau yang terlalu kering sekali. Itu. Berarti itu ada jenisnya juga ya, yang kelenjar kepala berminyak jadi sebumnya berminyakan, ketombenya juga basah, atau yang kulit kepalanya kering berarti ya. Faktor-faktornya apa aja tuh yang menyebabkan orang kena yang basah atau kena yang kering tuh akhirnya tuh, Dok? Oke, kalau yang basah biasanya karena hormonal. Hormonal biasanya pada pria jauh lebih banyak, kemudian pada anak-anak itu karena kelenjar minyaknya, sebasenya itu masih besar-besar pada bayi biasanya. Kemudian kalau pada usia dewasa itu pada pria itu karena hormonnya produktif, hormon androgennya, jadi mempengaruhi kelenjar minyak tersebut. Sedangkan yang kering itu biasanya karena suatu bakteri, jamur maksudnya, itu sehingga dia kering sekali biasanya tampaknya. Jamur yang menyebabkan ketombe itu ada di mana aja tuh, Dokter? Jamur di kepala itu di kepala biasanya, di kulit kepala itu biasanya karena kita sering kayak bergantian sisir, kemudian sisirnya lama nggak dicuci. Iya, kemudian kita sering bersamaan main pada anak-anak, itu juga sering. Itu jadi bisa menular itu ya, Dok, ya, ketombe ini ya. Oke, baik. Tadi kan kalau di pria ini di usia-usia berarti yang pubertas begitu ya, Dok, ya, yang paling banyak kena ketombe. Kalau yang wanita nggak gitu sering kena ketombe berarti ya? Kalau pada wanita itu biasanya bukan nggak sering, tetapi karena biasa kalau pada wanita yang saya perhatikan biasanya karena kebersihan, kemudian hormon stresornya tinggi, kemudian bisa juga karena kurang tidur. Justru lebih kurang tidur bisa menyebabkan tidak berketombe justru? Berketombe justru berketombe. Karena kalau yang laki-laki suka main game gitu sampai malam ya. Jadinya justru dia lebih stres bisa menyebabkan ketombe juga. Kalau stres bisa jadi ketombe juga ya, Dok? Bisa, karena hormon itu menjadi hormon yang imbalance, sehingga kelenjar minyaknya terangsang sehingga menyebabkan sekresi kelenjar minyak tersebut. Jadi memang semuanya berasal dari hormonnya itu ya, Dok, ya, si kelenjar minyaknya nih. Yang memicu itu. Kecuali kalau yang kering tadi karena jamur ya, ketombe. Nah, kalau tadi rambut kulit kepala kita berminyak atau kering tuh rambutnya jadi ikutan kering dan berminyak nggak sih, Dok? Belum tentu kadang. Belum tentu. Kadang-kadang kulitnya, rambutnya kadang ketombenya berminyak, tetapi rambutnya kering tampaknya. Itu karena di akarnya saja yang terjadi, tetapi di rambut seluruhnya terjadi kerusakan sehingga dia kering. Justru jadi kering ya, penyebabnya karena dia tadi kelenjar minyaknya berlebih, rambutnya jadi rusak, penampakannya kering. Padahal sebenarnya kulit kepalanya berminyak sekali, lepek nanti jadi kelihatannya itu kan. Bawahnya kering tapi atasnya kok kelihatannya lepek kotor, gitu lepek gitu ya. Itu bisa disebabkan seperti itu. Nah, kalau gejala-gejalanya orang sudah mengalami ketombe itu seperti apa sih, Dok? Biasanya sering gatal, terus dia meskipun sudah keramas, sudah cuci rambut, sudah menggunakan semua ritual kebersihan yang dia lakukan, kenapa tetap masih gatal? Kemudian biasanya dia datang ke dokter dengan kondisi yang ketombenya sudah berlebihan biasanya. Itu pasti langsung kelihatan di baju, di badan, atau di kepalanya aja biasanya? Biasanya awalnya kan kecil-kecil dulu ya, di baju, dia pakai baju hitam atau apa, kemudian dia mengganti sampo sendiri biasanya kan, kemudian setelah tidak mengalami perbaikan, biasa sebulan 2 bulan baru dia ke dokter. Tapi gitu. biasanya memang makin lama makin banyak gitu ya. Ukurannya tuh ketombe berapa besar sih, Dok? Sekecil-kecil ini atau ada juga yang kayak bisa sampai seperti lempengan begitu ya? Awalnya mungkin serbuk biasanya, kayak serbuk kecil-kecil, kemudian lama-lama ada yang besar yang kita bisa kopek pakai tangan gitu. Kalau ukurannya relatif sih sebenarnya, itu karena kulit kepala yang karena garukan, jadi kita bisa merasakan besar kecilnya itu, tapi ukurannya relatif. Banyak kan serbuk awalnya. Karena memang gatal, gitu, digaruk sama aja kayak kulit di mana aja ya, Dok, kayak digaruk pasti kalau kering jadi kayak bersisik gitu ya, akhirnya dia lepas kulitnya. Nah, kalau normalnya tuh kalau sel kulit kepala tadi kan 28 sampai 30 hari ya, Dok. Kalau yang ketombean tuh berarti berapa lama sekali tuh? Bisa lebih cepat, kurang dari itu. Kadang cuma seminggu, 2 minggu kulit kepalanya dia akan tampak lebih cepat terkelupas dan dalam itu serbukan putih-putih itu. Itu karena memang dia kering sekali ya, Dok, ya, makanya dia jadi ganti gatalnya itu yang bikin kering, itu yang akhirnya gatal sehingga jadi serbuk-serbuk putih-putih itu. Baik.
Nah kalau misalnya kita tadi sudah mengalami gejala berketombe tadi ya, udah sering gatel, kulit kepalanya sudah ada serbuk-serbuk di baju kita, penanganan pertama yang bisa dilakukan apa nih dok? Selain mungkin ganti shampoo tadi ya. Ya, pertama mungkin kita kebersihan ya yang ituin. Yang kedua mungkin kita bisa menemuin dokter kulitnya untuk kita lihat apakah itu disebabkan oleh jamur atau karena hormonal atau memang ketidakcocokan dari kosmetik yang dia gunakan, kosmetik rambut ya, maksudnya samponya. Kalaupun disebabkan oleh karena jamur, kita terapi dengan pertama pemeriksaan lab mungkin untuk kita lihat jamurnya apakah aktif atau non aktif. Kalau aktif kita harus berikan sampo khusus jamur gitu. Oke, baik. Nanti kita ngobrol lagi berarti penanganan yang selanjutnya tadi baru kalau yang kena jamur ya. Iya. Kalau yang berminyak seperti apa, kalau yang hormonal seperti apa, shampoo-nya bagaimana, perawatannya nanti kita ngobrol lagi ya dok ya. Tapi kita jeda dulu sebentar. Baik, bagi Anda pemirsa yang sudah punya pertanyaan, tidak sabar nih ingin tanya langsung ya, konsultasi, aduh kulit kepala saya gatel nih, saya suka ketombean, ingin tanya langsung ke dokter, Anda bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau ditunggu juga mentionnya di Twitter kami di @daai_tv, disertakan hashtagnya tagar dunia sehat. Sebelum jeda, saya punya info sehat dulu, vitamin yang dibutuhkan oleh rambut, ini dia. Pemirsa Dunia Sehat, bukan hanya perut yang membutuhkan makanan, namun rambut juga membutuhkan asupan nutrisi yang bergizi. Dan berikut ini beberapa vitamin dan mineral yang dibutuhkan untuk memperkuat dan melindungi rambut dari kerontokan dan permasalahan rambut lainnya. Asam folat. Vitamin yang satu ini membantu pertumbuhan jaringan dan fungsi sel. Vitamin ini juga bertanggung jawab untuk mendorong pertumbuhan rambut. Kekurangan asam folat dapat menghambat kesehatan rambut seperti uban prematur dan rambut rontok. Vitamin A. Vitamin A merupakan sumber antioksidan yang dikenal ampuh dalam memperbaiki tekstur dan warna rambut. Vitamin ini juga melindungi rambut dari bahaya radikal bebas dan kekeringan. Vitamin C. Vitamin C dapat meningkatkan sirkulasi darah ke seluruh tubuh, termasuk kulit kepala. Vitamin C juga dapat mencegah rambut rontok dan mendorong pertumbuhan rambut. Kekurangan vitamin C menimbulkan kerusakan rambut seperti rambut bercabang dan kering. Vitamin E. Vitamin yang satu ini adalah salah satu sumber antioksidan yang dapat meningkatkan sirkulasi darah di kulit kepala. Jika Anda ingin rambut tumbuh lebih cepat, tingkatkan konsumsi vitamin E. Vitamin B12. B12 adalah nutrisi penting dalam pembentukan DNA dan sel darah merah yang menyalurkan oksigen ke seluruh organ vital tubuh. Tidak banyak yang tahu jika folikel rambut juga membutuhkan oksigen. Kekurangan vitamin B12 dapat menyebabkan kerontokan, pertumbuhan lambat, dan uban prematur. Biotin. Biotin berfungsi untuk membantu sel-sel menghasilkan energi. Vitamin ini juga meningkatkan elastisitas rambut, sehingga dapat mencegah kerusakan permanen. Kulit kepala gatal dan bersisik merupakan gejala kekurangan biotin. Niacin. Niacin memiliki efek dilatasi pada pembuluh darah dan kapiler yang menyebabkan peningkatan sirkulasi darah ke seluruh tubuh, termasuk kulit kepala. Peningkatan sirkulasi merangsang pertumbuhan rambut dan mencegah rambut rontok. Anda kembali lagi di Dunia Sehat pemirsa. Hari ini kita sedang membahas permasalahan kulit kepala, yaitu masalah ketombe. Bagi Anda yang punya pertanyaan langsung kepada dokter, saya undang Anda kembali bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau ditunggu juga mentionnya di Twitter kami di @daai_tv, disertakan hashtagnya tagar dunia sehat. Kita lanjut lagi ya, ngobrol dengan Dr. Cindy Aryani SPKK Embiomed, spesialis kulit dan kelamin dari Omni Hospital Alam Sutra. Nah dokter, tadi kan kalau memang ketombenya dikarenakan kulit kering yang karena jamur, itu bisa menular ya dok ya? Iya. Kalau yang satu lagi bisa menular juga nggak tuh dok? Enggak, yang satunya lagi itu yang biasa dikenal dermatitis seboroik itu dia tidak menular disebabkan karena kelenjar minyak yang berlebihan. Jadi itu mah nggak menular ya walaupun kita kontak langsung? Meskipun kontak langsung, terus meskipun dia berminyak sekali biasanya, kemudian panas, pada kondisi panas itu akan pada saat kita kontak ya? Semakin itu nggak ada masalah itunya. Cuman pada dasarnya karena kita ketombe kita takut untuk tertular sehingga orang sering menganggap itu menular. Sebenarnya enggak kalau penyebabnya itu. Sebenarnya kayak menular tadi kayak dikarenakan jamur ya. Iya. Tapi itu menularnya kalau kita
berbagi sisir gitu, berbagi handuk, atau sebelahan gini aja bisa nular juga tuh dok? Enggak, berbagi sisir. Berbagi ya? sisir. Kalau bersebelahan enggak menular sama sekali, enggak mungkin lompat. Kulit kepala sama kulit kepalanya ada kontak baru ya? Iya. Kecuali benar-benar ditempelin gitu kepalanya, baru bisa nular ya dok ya? Kalau cuma main-main aja mah nggak bakalan nular ya. Baik. Nah dokter, ini ketombe selain tadi bisa menyebabkan rambutnya juga rusak ya dok ya? Iya. Ada komplikasi lain apa nih kalau yang bisa disebabkan dari kalau kita ketombean? Komplikasi lain, sebenarnya ketombe itu merupakan tanda dari penyakit-penyakit lain, bukan bukan komplikasinya. Tetapi dengan ketombe kita akan tahu apakah seseorang itu menyebabkan suatu penyakit autoimun atau karena penyakit jamur. Mungkin dari awal kita screening dulu jamurnya, karena dengan jamur dia akan sembuh dalam waktu bisa 2-4 minggu. Tetapi kalau dengan penyebabkan kelenjar minyak yang berlebihan, itu angka kesembuhannya sangat kecil, kecuali dia bisa meminimalis untuk keadaan iklim yang panas, menghindari panas, kemudian makanan, karena akan memicu kelenjar minyaknya. Karena dari dalam itu ya dok? Iya. Selain penyakit autoimun, ada berarti tanda-tanda penyakit lain apa tuh dok yang berhubungan mungkin dengan hormon atau kelenjar minyak yang berlebih berarti? Kalau penyakit lain bisa disebabkan karena kelenjar minyak itu, sehingga ketombe berlebihan yang dikatakan dengan dermatitis seboroik, yang biasanya tampak pada alis, itu juga bisa. Karena kelenjar minyaknya yang berlebihan, stresor, karena dia kecapean, stres pekerjaan, itu juga akan nampak. Alis juga bisa ketombean ya dok ya? Ketombenya tidak dalam bentuk yang besar-besar, tapi dalam serbukan tepatnya. Itu karena memang di dalam yang ada bulu-bulunya gitu, di belakangnya pasti ada kelenjar minyak ya dok? Iya, di situ antara folikel rambut dengan kelenjar minyak dia berdekatan, dan dari situ nanti sebenarnya bukan ketombe yang besar-besar gitu, tapi hanya serbukan kecil-kecil. Karena memang kering juga begitu ya kulit di balik alisnya itu ya. Iya. Kalau yang kumisan, jenggotan bisa ketombean juga nggak tuh dok? Enggak, sebenarnya bukan ketombean, tetapi itu kelenjar minyaknya yang berlebihan itu sehingga tampak ketombe kecil-kecil. Itu. Pokoknya di mana ada tumbuh bulu, di belakangnya ada kelenjar minyaknya. Kalau dia memang kering gitu ya, digaruk-garuk gitu bisa jadi kayak seperti ketombe berarti ya. Oke, berarti kalau yang ketombean udah nggak usah punya jenggot sama kumis aja ya. Nanti ketombean di seluruh tempat akhirnya. Nah tadi kan kalau memang kita ketombean yang karena kelenjar minyak, itu tanda kita punya penyakit lain ya dok ya. Kalau misalnya memang kita ketombean lalu nggak dirawat dengan baik, mungkin dari jamur atau memang dari yang kelenjar minyak, itu bisa menyebabkan penyakit permasalahan di kulit kepala dan rambut apa aja tuh dokter? Bisa menyebabkan penyakit lainnya seperti yang dikatakan psoriasis, itu juga bisa. Apa tuh dokter? Psoriasis. Psoriasis itu merupakan suatu penyakit yang secara genetik biasanya, yaitu tubuh menolak kekebalan tubuh yang sudah ada, sehingga akan nampak percepatan pengelupasan kulit biasanya. Kulit akan mengelepas kurang dari 28 hari, kadang hanya 2 minggu, 3 minggu dia akan cepat sekali. Tampak kulit tebal seperti tetesan lilin, dan juga akan ketombenya besar-besar biasanya. Itu kalau ketombe yang sudah ada tidak ditangani dengan cepat ya? Baik, bisa jadi seperti itu, ketombenya makin lama makin besar-besar ya. Iya. Bukan cuma serbuk-serbuk aja tapi kelihatan banget akhirnya. Kalau di rambutnya sendiri dok, mungkin bisa jadi rontok atau kenapa tuh? Rambut akan karena kulit kepala kurang sehat, biasanya dia akan tampak kulitnya kering, maksudnya rambut kering, rambutnya kering, terus bercabang dan kelihatan seperti merah gitu ya. Merah karena kekurangan vitamin, nutrisi dari rambut itu sendiri. Karena memang dari awalnya tadi sudah akarnya udah terganggu, ke ujungnya juga jadi tidak baik pada akhirnya pertumbuhannya ya dok ya. Nah tadi kan ada juga ketombe yang disebabkan dari styling atau kosmetik rambut ya. Itu apa saja tuh dokter yang bisa menyebabkan ketombe? Kemungkinan karena penggunaan shampoo yang nggak sesuai untuk jenis rambutnya, kemudian bisa juga karena penggunaan conditioner, padahal kulit kepalanya berminyak. Jadi diberikan conditioner sehingga menyebabkan sekresi minyaknya berlebihan. Jadi berminyak lagi tuh kelenjarnya, jadi kering juga, jadi ketombe juga pada akhirnya ya. Kalau menggunakan hairspray atau mousse gitu atau yang
styling atau sering dicatok gitu, ada Catok, hubungannya nggak dok? kalau catok itu karena kering kan biasanya. Kalau penggunaan catoknya sih nggak terlalu bermasalah ya. Yang rusak cuman batang rambutnya aja iya. ya, kalau itu ya. Biasanya karena batang rambutnya. Kalau untuk ketombenya sih untuk penggunaan itu enggak. Biasanya shampoo yang paling Shampoo sering. Ya. Kalau hairspray kan kadang karena kulit kepala gitu bisa ketombe juga nggak tuh dok? Awalnya ya, kalau dia mengalami iritasi kulit kepalanya pada seseorang yang kulitnya sensitif, dia akan terjadi iritasi ketombenya itu bisa. Yang pada seseorang yang sangat-sangat sensitif biasanya. Kita tahu bagaimana menggunakan shampoo yang tepat sesuai dengan kulit kepala kita tuh seperti apa sih dok? Ada jenis-jenis apa aja tuh biasanya kalau shampoo tuh? Oke, jenis shampoo itu sebenarnya ada 3 tipe. Yang pertama itu kulit untuk normal, dia mempunyai moisturize yang sesuai, yang dengan balance yang sesuai dengan kulit kepala. Kemudian kulit yang shampoo berikutnya adalah untuk dry hair. Biasanya untuk seseorang yang mempunyai kulit kelenjar minyak yang kurang dan sangat-sangat minim biasanya. Kemudian yang ketiga adalah untuk kulit berminyak. Jadi dia mengontrol kelenjar minyak tidak berlebihan. Gitu. Jangan sampai ketukar tuh ya, yang kering pakai yang berminyak pakai yang kering. Iya. Ujung-ujungnya jadi nggak balance akhirnya tadi itu di kulit kepalanya dan juga rambutnya pada akhirnya ya. Nah kalau memang tadi kan ada masalah-masalah yang dari jamur, ada juga dari kelenjar minyak. Kalau dari pola makan apa yang bisa mempengaruhi itu dok? Kalau dari pola makan yang memicu itu biasanya tidak ada korelasi langsung ya, tetapi yang memicu itu biasanya karena makanan yang pedas, yang berkolesterol, yang berminyak, sehingga memicu kelenjar minyak untuk mensekresikan sebum itu hasilnya. Oke, itu. baik. Kalau itu memang makanan yang harus dihindari tuh ya, makanan yang pedas, berminyak, kolesterol, bukan cuma bisa ketombean tapi masalah Kesehatan kesehatan juga lainnya. bisa ikut kena tuh lambungnya, jantungnya pada akhirnya. Baik, nanti ngobrol lagi ya dok, kita juga masih tunggu telepon dari pemirsa nih, bagi Anda juga pemirsa yang masih punya pertanyaan kepada dokter nih, saya undang Anda kembali, masih bisa ya menghubungi kami di 0212903244 atau ditunggu juga mentionnya di Twitter kami di @ai_tv, disertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Mungkin malu ya ngomong mengenai masalah ketombe nih, jangan malu-malu kan suaranya aja, mukanya nggak kelihatan ya. Baik, kita harus jeda sebentar, tapi sebelumnya saya punya info sehat, manfaat lidah buaya untuk kesehatan rambut. Ini dia. Pemirsa Dunia Sehat, masalah rambut seperti kerontokan, rambut kering, dan rusak menjadi masalah umum yang sering dialami oleh banyak orang. Dan lidah buaya memiliki kemampuan melembabkan dan berfungsi sebagai kondisioner alami bagi rambut. Berikut ini manfaat lidah buaya untuk kesehatan rambut. Mencegah rambut rontok. Lidah buaya banyak mengandung vitamin dan mineral yang efektif untuk mengobati rambut rontok. Campur ekstrak lidah buaya dengan shampoo dan oleskan pada rambut Anda. Kondisioner alami. Vitamin dan mineral yang terdapat pada lidah buaya dapat menjadi kondisioner alami. Khasiatnya yang memberikan efek pendinginan pada bagian rambut dan dapat memberikan rasa rileks. Pijat rambut dan kulit kepala dengan jus lidah buaya untuk mendapatkan hasil terbaik. Diamkan dan bilas dengan shampoo. Mencegah kebotakan. Anda dapat meningkatkan pertumbuhan rambut dengan menggunakan gel lidah buaya. Enzim-enzim yang terkandung dalam gel lidah buaya berfungsi sebagai stimulator pertumbuhan rambut yang sehat. Lidah buaya juga membantu membersihkan pori-pori dan membuat pH kulit menjadi seimbang. Pelembab alami. Gunakan jus lidah buaya sebagai bahan perawatan rambut Anda. Lidah buaya baik untuk menjaga kelembapan alami rambut. Lidah buaya mengandung lebih 20 mineral dan vitamin A, B1, B2, B6, B12, C, dan E yang sangat dibutuhkan oleh folikel rambut. Mencegah ketombe. Jika kulit kepala kering, gatal dan berketombe, segera gunakan gel atau jus lidah buaya untuk mengobati ketombe secara alami. Oleskan ekstrak lidah buaya pada kulit kepala dan biarkan selama 40 hingga 60 menit untuk menghilangkan ketombe. Mengatasi rambut berminyak. Lendir dan sel lidah buaya dapat bertindak sebagai astrigen alami yang dapat menghilangkan minyak berlebih pada rambut. Oleskan lendir lidah buaya pada rambut setiap sebelum keramas. Mencegah seborea pada kulit kepala. Seborea adalah suatu peradangan pada kulit bagian atas yang menyebabkan timbulnya sisik pada kulit kepala. Dalam hal ini, dapat dicegah dengan mengoleskan seluruh isi dan lendir lidah buaya pada bagian rambut. Anda
Anda masih bersama dengan kami di Dunia Sehat Pemirsa. Hari ini kita masih membahas mengenai masalah kulit kepala, yaitu masalah ketombe. Bagi Anda yang pengen pertanyaan langsung kepada dokter, saya undang Anda kembali ya. Masih bisa menghubungi kami di 0212903244 atau di mention di Twitter kami di @daai_tv, disertakan hashtagnya tagar Dunia Sehat. Kita lanjut lagi ngobrol dengan Dr. Cindy Aryani SPKK M Biomed, spesialis kulit dan kelamin dari Omni Hospital Alam Sutra. Nah dok, tadi kan kalau memang kita keramas begitu ya, harus menggunakan shampoo yang tepat begitu ya. Kalau kita memang sudah ketombean, ada kandungan-kandungan apa tuh di shampoo yang harus dimiliki di shampoo tersebut, atau tidak boleh justru di shampoo tersebut yang harus digunakan supaya bisa mengatasi masalah ketombe? Untuk rambut ketombe sebaiknya yang ada kandungan yang harus dimiliki itu adalah zinc. Zinc. Ya, karena dari situ pada zinc itu dia mempunyai beberapa manfaat. Selain dia untuk mengurangi antiinflamasinya, dia juga bisa mengontrol sebum yang kelenjar minyak yang ada pada kulit kepala. Gitu. Kalau keramasnya dia harus lebih sering atau justru nggak boleh sering-sering kalau yang ketombean? Secara normal untuk secara regulasi untuk keramas, cuci rambut itu biasanya seminggu cukup 3 atau 2 kali seminggu. Dalam seminggu itu hanya 2 atau 3 kali. Tetapi kalaupun yang terlalu berminyak sekali, itu ada beberapa orang melakukan sehari sekali. Setiap hari? Iya, setiap hari. Itu karena kelenjar minyak yang sangat-sangat berlebihan biasanya. Tapi itu udah maksimal ya dok ya, jangan setiap mandi keramas ya. Iya, mandi 2 kali, iya. pagi malam itu jadi bisa lebih kering pada lebih akhirnya. kering, iya. Oke, Gitu. kan yang telepon nih kita sapa dulu ya, kita tanya langsung ke dokter ya. Halo, selamat siang. Siang. Selamat siang Ibu, dengan Ibu siapa di mana nih? Dengan Yuki di Medan. Dengan Yuki di Medan, silakan pertanyaannya ke dokter nih. Saya ingin bertanya dok, apa penyebabnya rambut beruban tapi umurnya masih muda, sekitar umur 14 tahun. Itu apa ya dok kira-kira penyebabnya? Baik, dokter ada yang mau ditanya dulu nggak ke Yuki? Untuk usia berapa itu mas? Mudanya berapa, usia Yuki? berapa? 14 tahun dok. 14 tahun. Oke. Ada lagi dok? Atau kita tutup dulu? Ya boleh. Cukup ya, Cukup baik. ya. Coba dijawab ya Yuki ya, terima kasih ya sudah menelpon ya. Ini agak sedikit kurang berhubungan nih dengan ketombe, tapi masih masalah rambut kita jawab ya. Sepertinya Yukinya ya yang umur 14 tahun tadi suaranya sepertinya masih muda. Ini udah ubanan nih dokter, ini kenapa bisa terjadi seperti itu? Kalau untuk masalah uban itu sebenarnya faktor dari hormon untuk warna rambut. Untuk usia 14 tahun itu memang nggak normal ya sebenarnya. Cuman bisa kita tambahkan untuk Yuki makanan yang berprotein tinggi. Seperti hati ayam itu bisa dengan protein-protein yang tinggi bisa membantu. Tetapi kalaupun sudah dilakukan tetap tidak memberikan perbaikan, maaf memang itu tidak genetik habis ya, dok, genetik ya? Gitu. Itu kalau yang ubanan seperti itu tuh biasanya sedikit atau banyak langsung ubanan kayak orang yang udah tua begitu sih dok? Awalnya memang sedikit, biasanya hanya 1-2 rambut, tapi lama-lama akan menjadi lebih banyak. Juga, iya. ya? Berarti itu memang kalau yang tadi kurang apa sih dok? Protein, iya. Pembentukan berarti. protein yang kurang sehingga yang mengikat untuk zat warna pada rambut biasanya. Baik Ya. untuk Yuki berarti tadi mungkin masalahnya dari proteinnya ya yang kurang nih ya, mungkin bisa ditambah di makanannya, atau kalau memang sudah terlalu banyak lagi ya dicat aja ya dok ya pada akhirnya. Semoga menjawab tadi ya Yuki ya. Baik, kita lanjut ngobrol lagi nih dok. Tadi kan berarti kalau kita ketombean kita bisa atasi awalnya dari mengganti shampoo yang tadi ya mengandung zinc. Satu lagi apa tadi dok? Dan anti sebum tadi ya, yang paling baik itu. Nah kalau memang kita sudah ketombean lalu sudah menggunakan shampoo tapi masih belum ada perbaikan, kapan tuh saatnya kita harus ke dokter pada akhirnya periksa kulit kepala nih dok? Sebaiknya sih bila terjadi ketidaknyamanan pada saat awal sebaiknya langsung pergi ke dokter. Tetapi kadang pasien kan menunda, jadi alangkah baiknya kalau sudah berlebihan dalam arti ketombe dan gatal tidak teratasi, segera ke dokter sehingga kita dapat mengganti shampoo tersebut dengan shampoo yang mengandung selenium biasanya, dan itu ada dengan biasanya harus dengan resep dokter resep ya. dokter. Tidak dijual bebas shampoo-nya kalau yang seperti itu ya.
Pemeriksaannya seperti apa sih dok? Memang dilihat kulit kepalanya aja atau harus cek darah atau seperti apa tuh dok kalau masalah ketombe? Untuk ketombe biasanya kita dengan penggunaan lampu wood untuk kita lihat kulit kepalanya dulu. Kemudian kita pemeriksaan lab dengan namanya KOH untuk kita lihat apakah di situ ada terdapat jamur atau tidak ada. Kalau memang dengan jamur, kita mengobatin dengan shampoo khusus jamur yang mengandung selenium tersebut, dengan kita memberikan obat minum biasanya. Obat minumnya untuk membunuh jamur juga ya? Untuk membunuh jamur. Gitu. Kalau yang disebabkan masalah yang satu lagi dok, yang tadi yang kelenjar minyaknya berlebihan itu? Kalau dengan penyebab kelenjar minyak yang berlebihan, kita mengobati dengan penggunaan shampoo. Penggunaan shampoo-nya sama dengan adanya selenium. Kemudian kita memberikan obat minum biasanya yang meningkatkan imunitas. Jadi dengan meningkatkan imunitas tersebut, harapannya pasien akan dapat memperbaiki imunitas dirinya sendiri. Kita memberikan pada akhirnya baru bisa menghilang tuh ketombenya ya. Kalau yang tadi yang autoimun dan penyakit-penyakit lain bisa diobati nggak sih dok ketombenya? Kalau dengan penyebab autoimun dan penyakit lainnya itu kita tidak jujur pengobatannya hanya satu, menghindari faktor predisposisinya. Jadi kalau seandainya dia karena faktor hormonal, kita melihat apakah dia makanannya atau aktivitasnya lebih banyak outdoor atau karena stres yang berlebihan. Karena memang itu dari dalam, jadi justru harus dihindari ya, sama kayak alergi yang nggak bisa sembuh, tapi dijauhkan itu yang bisa menyebabkan ketombenya pada akhirnya ya. Kalau tadi yang karena jamur atau yang karena kelenjar minyak, kalau sudah ada pengobatan, berapa lama tuh bisa hilang ketombenya? Kalau untuk jamur itu paling cepat 2 minggu. Paling cepat 2 minggu. Iya. Tapi kembali lagi kalau dengan kebersihan rambut tidak dijaga, dia akan kembali lagi. Tetap harus ada higien dari pasien juga. Karena jamur tadi ya, kalau masih pinjem sisir temennya yang juga ketombean, balik lagi tuh jamurnya pada akhirnya ya. Kalau yang dari kelenjar minyak tadi? Kalau dari kelenjar minyak itu bisa lebih cepat, sama 2 sampai bisa 4 mingguan. Sekitar kurang lebih segitu. Ya. Bisa sembuh. Nanti ngobrol lagi nih dok ya, kira-kira bisa sembuh total nih atau bisa kambuh lagi nggak nih ya ketombean, tapi kita jeda kembali ya. Dan bagiannya juga pemirsa yang masih punya pertanyaan seperti Yuki tadi ya, jangan soal uban juga ya, soal ketombe juga boleh nih. Anda bisa menghubungi kami di 0212903244 atau bisa mention di Twitter kami di @daai_tv. Jangan lupa disertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Sebelum jeda saya punya tips kesehatan dulu, kenali gejala ketombe, ini dia. Tips kesehatan gejala kulit kepala berketombe. Serpihan atau sisik, gatal, kulit kepala kemerahan, kulit kepala kering. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di Dunia Sehat. Kita masih membahas mengenai masalah kulit kepala atau ketombe ya. Bagi Anda yang masih punya pertanyaan, masih bisa nih menghubungi kami di 0212903244 atau bisa mention di Twitter kami di @daai_tv disertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Masih ada bersama dengan saya di sini Dr. Cindy Aryani SPKK M Biomed, spesialis kulit dan kelamin dari Omni Hospital Alam Sutera. Nah, dokter tadi kan dikatakan kalau memang kita sudah melakukan pengobatan 2-3 minggu nih bisa sembuh ya. Itu memang jadi nggak gatal lagi, terus ketombenya hilang, atau langkah-langkahnya seperti apa tuh kalau kita memang mengalami perbaikan ya dok ya? Benar, setelah 2 minggu tuh biasanya ketombe sudah hilang, kulit kepala sudah tidak terlalu kering dan seperti normal, dia tidak akan nampak seperti kulit sehat lainnya. Terus dia tidak akan merasa rambut rontok juga tidak dialami itu. Biasanya ketombean rambutnya rontok juga ya dok ya soalnya ya? Karena akarnya sudah tidak sehat. Itu kalau sudah sembuh total kemudian shampoo-nya harus pakai yang itu terus atau boleh pakai shampoo biasa pada akhirnya? Untuk 2 minggu sampai 1 bulan biasanya harus menggunakan itu dulu. Setelah itu boleh menggunakan shampoo normal. Shampoo biasa aja shampoo ya? Biasa juga boleh.
Pada saat pengobatan tuh ada yang harus dijaga nggak dok? Nggak boleh makan apa misalnya, atau nggak boleh berenang, atau aktivitas yang harus dihindari seperti apa tuh dok? Seperti biasa aja, pengobatan tetap berjalan, sedangkan seseorang itu boleh melakukan aktivitas seperti biasa lainnya. Normal Berenang aja ya? boleh, seperti normal seperti biasanya. Panas-panasan juga nggak Enggak, kenapa-napa ya tidak dok ya? mempengaruhi. Nggak kemudian jadi memicu jadi ketombe Iya, lebih banyak enggak ya? enggak, Baik. enggak. Bisa kambuh lagi nggak dok itu ketombe seperti itu? Kalau penyebabnya jamur bisa, kalau dia akan mengalami kontak dengan sesama jamur. Tetapi kalau pencetusnya karena hormonal, ya Tergantung kontrol. keadaan hormonnya. Iya, pada dasarnya itu Oke, baik. penyebabnya. Kalau yang ibu-ibu yang udah menopause kan ada perubahan hormon juga tuh dok, itu Iya. bisa memicu ketombe juga nggak? Untuk pada ibu hormonal itu biasanya enggak, karena karena hormon yang memicu ketombe hormon androgen, sedangkan pada menopause androgennya justru menurun. Oh, jadi Biasanya gitu. pria-pria yang puber itu biasanya Iya, ya, remaja-remaja puber itu yang biasanya sering ketombean. Kita angkat telepon lagi ya dok ya, Baik. sudah ada yang mau tanya langsung nih. Halo, selamat siang. Ya, Selamat siang ibu, dengan ibu siapa di mana nih? dengan Ibu Yani di Depok. Ibu Yani di Depok ya, silakan pertanyaannya Bu Yani. Selamat siang dok. Saya selamat umurnya 28 tahun. Rambut saya berminyak dan berketombe. Udah beberapa kali nyoba sampo yang anti ketombe dan gak menghasilkan hasil yang maksimal gitu dok. Tapi malah jadi ini kulit kepalanya tuh ketombenya tuh kayak gumpalan-gumpalan gitu. Ini cara mengatasinya bagaimana ya dok? Oke, dokter ada yang mau ditanyakan dulu untuk Ibu Yani? Maaf, usia ibu berapa kalau boleh tahu? 28 tadi Ibu ya? Halo Ibu Yani. Halo. Waduh, sudah terputus. 28 tahun tadi, Oke, dokter. biasa karena saya tadi lupa untuk yang pekerjaannya dari ibu. Kalau kesembuhan itu bisa sembuh ibu sebenarnya. Pada penanganannya kita yang pertama sebaiknya ibu datang ke dokter untuk kita lihat apakah itu jamur atau bukan. Kalaupun dia jamur, kita atasi dengan pemeriksaan lab. Pemeriksaan lab dengan pemeriksaan KOH. Kemudian kita akan ganti samponya dengan yang menggunakan selenium itu. Setelah itu kalau memang dia bukan dari jamur, ibu bisa diberikan shampoo yang mengandung zinc, yang bisa dijual bebas juga ada itu. Mungkin itu kali yang bisa Kalau memang diberikan. shampoo yang dijual bebas masih belum ampuh nih, bisa coba datang ke dokter ya dok ya. Iya. Karena mungkin tadi masalah dari jamur, kalau yang dari jamur shampoonya khusus ya Khusus Ibu Yani itu, ya. ya. Mungkin masalah dari jamur jadi harus periksa ke dokter nih supaya Iya. bisa teratasi pada akhirnya. Jadi kalau dihubungkan dengan pekerjaan apa sih yang bisa rentan kena ketombe dok? Pekerjaan yang terlalu banyak kena matahari kan memicu sekresi minyak di kepala. Dia lebih banyak aktivitas di luar, outdoor, dan juga atau pekerjaan yang sangat mengganggu stamina, stressful yang tinggi, itu kan juga memicu ketombe. Oke, gitu. baik. Kalau seperti itu yang harus dilakukan apa tuh dok? Apa pakai topi atau seperti apa tuh? Untuk aktivitas outdoor sebaiknya pakai topi. Tetapi untuk pekerjaan yang sangat stresor itu mungkin akan mengurangi Stresnya. Iya, sebaiknya ya. Tapi susah ya Gitu, sebenarnya ya. Dan kita bisa berikan obat minum yang mengandung zinc biasanya. Oh, bisa juga selain Bisa, dikeramas, bisa dikeramas. diminum juga Oh, zincnya iya. ya. Oke, kita angkat satu telepon lagi Oke, dok ya. mari. Halo, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Bapak. Dengan Bapak siapa di mana Pak Pak? Manjuntak dari Medan. Pak Simanjuntak di Medan, pertanyaannya apa Pak? Ya, pertanyaan ini saya masalah ketombe ini. Mm-mm. Ketombe, jadi masalahnya kalau ganti sampo terus banyak kali Ketombenya. butir-butirnya itu putih itu keluar asal disisir gitu. Biasanya saya pakai sampo Sunsil. Nah, nanti ganti sampo terus ketombenya keluar semua kayak kerak-kerak gitu. Itulah masalah pertanyaan saya dari Medan ya. Baik, Terima ada yang mau kasih, Dok. ditanyakan dulu sebelum ditutup Pak Simanjuntak? Usia Usianya berapa Pak? Usia 60. 60 tahun. Ya. Sudah cukup dok? Ya. udah. Oke, langsung coba dijawab ya Pak Simanjuntaknya. Iya. Baik, ini sering terjadi juga, mungkin kita sering ganti-ganti shampoo nih dok. Ini bisa memang menyebabkan ketombe juga ya kalau sering gonta-ganti shampoo. Kalau karena ganti-ganti sampo biasanya ketidakcocokan sehingga kulit mengalami seperti iritasi sehingga responnya adalah dalam bentuk ketombe. Kemudian bila dia bertambah besar dan berkerak itu kemungkinan karena kulit kepala yang sangat-sangat kering
usia dari Pak Simanjuntak kalau nggak salah sekitar 60-an, itu kemungkinan karena kulit kepala yang kering. Faktor dari dalam, hormonal itu biasanya. Oke, berarti yang bisa dilakukan pilih satu shampoo aja yang paling cocok ya dok ya? Yang pertama itu, kalau memang terpaksa dia tidak cocok dengan satu itu, kita harus cari shampoo yang mengandung zinc. Itu mungkin yang bisa, ya. Oke. Baik, untuk Pak Simanjuntak berarti tadi kulit kepalanya berarti sudah kering ya Pak ya, usianya sudah 60 tahunan. Jangan gonta-ganti shampoo deh Pak ya. Jadi kalau sudah cocok dengan shampoo yang ini, pakai yang itu aja. Kalau masih ketombean, gunakan zinc ya Pak ya. Shampoo-nya semoga tidak jadi ketombean lagi pada akhirnya ya. Semoga menjawab ya Pak Simanjuntak. Baik, dokter, kalau kita menggunakan hair tonic atau krim bat itu bisa menolong juga nggak dok kalau lagi ketombean? Hair tonic tidak menolong untuk ketombenya, tetapi krim bat itu membantu untuk mengatur regulasi, dapat membantu mengurangi kelembapan untuk kulitnya. Tapi kembali lagi, kalau yang digunakan selama krim bat itu mengalami iritasi, biasanya juga akan menyebabkan ketombe. Malah makin-makin jadinya. Iya, itu. Kalau kita krim bat itu yang kandungan yang baik di krim-krim batnya apa berarti dok kalau ketombe? Sebaiknya seperti yang natural itu lidah buaya. Lidah buaya ya, yang paling itu baik. Yang lebih natural karena dia menyebabkan melembabkan dan juga dia menyebabkan dingin pada kulit kepala jadi biasanya. yang katelnya tadi jadi lebih nyaman ya dok Iya. ya. Kalau kita krim bat tuh berapa bulan boleh sekali sih dok? Sebenarnya boleh nggak boleh sering ya kalau kita krim bat ya? Iya, sebaiknya sebulan sekali sih kalau itu sekali. untuk treatment untuk supaya kulit kepala kita lebih kayak seperti di seperti lebih maintenance juga ya, dipijit juga. Tadi yang stres juga bisa hilang juga stresnya tuh sekalian di krim bat ya. Baik, dokter, terakhir nih ada tips terkait dengan rambut berketombe nih? Sebaiknya rambut ketombe kita sarankan untuk cuci rambut yang teratur seminggu di 2-3 kali setiap minggunya. Kemudian kita menjaga pola makan, pola hidup, dan juga lebih olahraga juga bisa membantu. Pola hidup yang sehat berarti ya dok ya. Baik, terima kasih banyak ya dok ya sudah hadir hari ini. Kita banyak tahu nih ya mengenai masalah kulit kepala, terutama masalah ketombe tadi banyak yang tanya juga, ada masalah uban, masalah yang lain bisa terjawab. Nanti kapan-kapan datang lagi ya dok ya. Mungkin masalah kulit, masalah kelamin yang lain nanti dokter diundang lagi ya. Oke. Baik, terima kasih dokter. Iya, tadi pemirsa sudah tahu ya banyak mengenai masalah kulit kepala, masalah ketombe ini. Tadi ada 2 tuh penyebabnya ya, ada masalah dari jamur atau mungkin dari kelenjar minyak yang berlebih. Tadi sudah diberitahu oleh dokter kalau memang bisa ini menggunakan shampoo yang menggunakan zinc, tapi kalau memang sudah menggunakan shampoo yang menggunakan zinc masih belum baik, bisa langsung pergi ke dokter, karena kalau enggak digaruk-garuk terus nanti kepalanya tambah iritasi, kulit kepalanya jadi rusak. Nanti bukan cuma kulit kepalanya aja yang rusak, tapi rambutnya juga bisa jadi rusak. Padahal kan kalau kita rambutnya cantik, kulit kepalanya bagus, pasti bisa jadi lebih percaya diri dalam bersosialisasi. Semoga membantu Anda hari ini ya. Terima kasih juga bagi Anda yang sudah berpartisipasi, sudah menelpon, sudah tanya-tanya langsung ke sini. Bagi Anda yang ingin mengirimkan kritik dan saran juga bisa menghubungi kami melalui SMS, ada di 08898105.000 atau bisa mention di Twitter kami di @daai_tv. Jangan lupa disertakan hashtagnya tagar Dunia Sehat atau bisa bergabung di Facebook kami, ada di Dunia Sehat Daai TV. Akhir kata, saya Melisa Ganesari pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi di episode Dunia Sehat berikutnya. Sampai jumpa dan salam sehat.